Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya SPOG. Baru semalam saya dapat kasus seorang ibu datang dengan kehamilan kira-kira 4-5 bulan. Dalam pemeriksaan USG ketemu ada kelainan. Kalau menurut medis itu kelainan itu berat. Jadi anencefali. Jadi kepalanya tidak berkembang dengan baik. Di mana situ kan otak segala macam, regulator segala macam. Ternyata dia sudah datang ke dokter SPG lain segera untuk second opinion. Kalau dari ilmu kedokteran, itu harapan hidup untuk anak yang dengan kelainan berat seperti begini kecil. Secara ilmu kedokteran. Yang sering kita temuin kalau dalam profesi SPOG, pertanyaan pasien adalah, dokter, apa yang harus kami lakukan untuk berikutnya? Ada beberapa center pendidikan yang menyatakan terminasi. Tapi dalam hati kecil, karena ini makhluk Allah, kan diciptakan sempurna. Apakah harus diterminasi? Jadi yang saya bilang sama sepasang suami istri tadi, kenikmatan hamil itu tidak hanya waktu lahir anaknya bisa apa-apa, bukan begitu. Saya bilang, ada orang yang nikmat hamil, waktu mual dia bangga. Merasakan gerakan anak juga rasanya happy sekali. Ada gerakan anak, senang dia. Jadi saya bilang, kalau saya ibu, teruskan saja sampai 9 bulan, kan banyak kenikmatan ibu alami, walaupun nanti ujungnya lahir secara teoritis itu nggak bisa bertahan hidup. Mohon masukan dari Ustadz, apakah yang saya sampaikan itu salah, dan kemudian apa yang harus saya nasihatkan sama ibu tersebut yang kaitannya dengan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Pertama begini, kita akan berbicara pada sesuatu yang sangat penting sekali, yang ini sifatnya hanya tawakal. Tidak ada ikhtiar di dalamnya. Quran surah ke-7 ayat 34. Kata Allah begini, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, jangankan manusia, sebuah umat, sebuah kalangan manusia, itu punya batas waktu untuk hidup. Disebut dengan ajal. Idza jaa ajaluha, kalau datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Anda tidak bisa memilih untuk ditunda atau dimajukan. Tidak ada kerjaan kemudian memajukan atau mengundurkan karena dia tidak akan berpengaruh. Makanya sering-sering katakan bahwa orang yang bunuh diri itu nggak ada kerjaan. Kalau sudah waktunya meninggal, meninggal juga. Ya, dia nelan baygon sampai sebaskom, belum waktunya tiba meninggal, nggak akan wafat. Ya, tapi kalau sudah tiba, maka selesai kehidupan dia. Maka ayat ini ingin berkata, pertama, jangan pernah kita memastikan terkait dengan ajal atau datangnya kematian pada seorang hamba. Karena itu kata Allah, itu hanya hak prerogatif Allah saja. Kapan, di mana, waktunya kapan. Misal Quran surah ke-4 ayat 34 penegasannya. Ya, ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak bisa diketahui makhluk, bahkan selevel malaikat yang dekat pun dengan Allah tidak diberikan kewenangan. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah, hanya Allah yang punya pengetahuan tentang kiamat, satu. Sampai waktunya kapan? Wa yunazzilul ghais, mengatur cuaca. Karena itu tidak ada kepastian cuaca, yang ada perkiraan cuaca. Ya, wa ya'lamu ma fil arham. Nah, ini yang terkait dengan pertanyaan Bapak, dan menentukan apa yang terjadi dalam rahim. Ya, apakah dia hidup atau wafat, atau dia terlahir kemudian laki-laki atau perempuan. Walaupun kita lihat USG misalnya, oh laki-laki tiba-tiba lahir bisa perempuan, kita nggak tahu jodohnya seperti apa, kita nggak tahu bagaimana keadaannya masa depannya bagaimana. Itu hak prerogatif Allah dalam rahim. Ya, Allah yang tentukan itu yang paling tepat dengan kaitan tadi. Selanjutnya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Anda tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Selanjutnya, kita hanya bisa merencanakan. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai urusan sekarang, rencanakan untuk besok, bikin ke depan. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu kapan dan di mana kamu akan wafat. Hanya Allah yang punya kehendak itu. Yang paling menarik ada yang terkait dengan kejadian alam rahim. Tadi yang Bapak tanyakan. Ya, wa ya'lamu ma fil arham, termasuk apa yang ditentukan Allah dalam rahim. Nah,
kadang persepsi manusia itu mesti diarahkan begini. Tadi sangat bagus sekali apa yang Bapak sampaikan. Itu ada di nuansa Quran surah ke-31 ayat ke-14. Ya, paling kiri sebelah atas. Juga Quran surah ke-45, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Quran surah ke-31 ayat 14. Quran surah ke-46 ayat 15. Ini fase kandungan. Prosesnya tadi yang Quran surah ke-22 ayat ke-5, termasuk di Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13 tadi. Saya mau fokuskan ke sini dulu. Allah memberikan apresiasi tinggi dan nilai yang sangat dahsyat bagi perempuan yang sedang mengandung. Dan itu langsung dinilai sebagai perjuangan seorang ibu pada puncak jihad fisabilillahnya. Dia sedang berjihad. Ibu yang mengandung itu nggak sembarangan, dia sedang berjihad. Bahkan ketika seorang anak pun sudah tumbuh, kata Allah kalau dia ada persoalan dengan orang tuanya, maka dia mesti ingat bagaimana ibunya berjuang ketika mengandungnya. Saking tingginya Allah mengapresiasi proses kehamilan itu. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi, Quran surah ke-31 ayat 14. Ya, saya wasiatkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ketika bakti itu disebutkan, ibunya lebih duluan. Perhatikan kalimatnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahdin. Kamu mesti ingat, ketika seorang ibu itu mengandung, dia berjuang dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Tidak mudah dia berjuang dengan itu semua. Bahkan kemudian di Quran surah 46 ayat 15 disebutkan, hamalathu kurhan. Dalam keadaan yang sangat kadang-kadang tidak mudah. Ada rasa sakit, ada nggak enak, ada mual, ada macam-macam. Apresiasi pertama kata Allah, bagi seorang yang sedang mengandung, ketika merasakan semua proses itu, maka supaya meringankan proses yang dia lalui, rasa beratnya, rasa macam-macamnya, Allah berikan sebuah hadiah. Kata Allah, kamu sedang berjihad yang pahalanya luar biasa besarnya. Tuh, satu. Jihad itu kan kalau dikerjakan, maaf, kalau dia lulus, dia mujahid. Kalau wafat, dia syahid. Pahalanya langsung surga. Maka motivasi pertama para SPOG kepada perempuan yang sedang mengandung, ketika sampai dia datang, supaya memberikan ketenangan pada kandungannya, ketenangan pada jiwanya, sampaikan, Bu, selamat ya, ibu bukan sekedar mengandung, tapi sekarang ibu sedang berjihad, yang statusnya sangat luar biasa. Kalau ibu berjuang, ibu jadi mujahid, pahalanya luar biasa besar. Mana Pak? Sampaikan. Sebenarnya Bapak Ustadz apa dokter sih? Nih, misalnya, dorong. Ya, jadi ketika Anda sampaikan si ibu itu dengan status yang indah, Anda sedang berjuang, Anda sedang berjihad, Anda sedang macam-macam dan sebagainya, maka minimal akan memberikan ketenangan kepada jiwa. Yang kedua, ini yang paling penting, Bu, ibu itu diamanahi untuk mengandung, bukan untuk menentukan apakah bayi itu terlahir atau tidak. Untuk menentukan apakah bayi itu hidup atau tidak. Hidup atau wafat itu urusan Allah. Yang penting ibu nikmati kandungan ibu sekarang, ibu nikmati proses ibu sekarang sedang berjuang, dalam kehamilan ibu sekarang, adapun ketentuan hidup dan tidak, dokter pun tidak bisa menentukan. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang pertama. Jadi, motivasi Al-Quran kepada para SPOG muslim, dokter-dokter muslim dan sebagainya, adalah berikan dorongan, semangat, motivasi, supaya kehamilan itu dinikmati, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan. Itu rangkuman paling indah dari keterangan ayat Quran yang disampaikan. Berikan motivasi dulu. Jangan arahkan kepada apakah hidup atau wafat. Itu kita bisa menganalisis saja. Mungkin acuannya kedokteran seperti itu. Tapi kan puncak wafatnya itu bukan urusan kita. Ya, puncak hidup dan wafat itu urusan Allah. Kita nggak punya kuasa di situ. Maka yang perlu dilakukan adalah ikhtiar. Dorong semaksimal mungkin, silakan. Kecuali kalau keadaan kandungan itu bisa membahayakan bagi, maaf, ibu yang mengandung. Ya, janinnya bermasalah misalnya. Ya, bermasalahnya luar biasa. Dan itu misalnya belum ada roh. Ya, belum ada rohnya. Kalau belum ada rohnya, itu bisa dilakukan tindakan. Dengan mengeluarkan misalnya, ya janin dimaksudkan, itu diperkenankan sepanjang itu diduga mengancam nyawa ibu yang mengandungnya. Atau yang kedua, banyak pilihannya. Ketika dalam kandungannya luar biasa dahsyat, kemudian terjadi misalnya pendarahan hebat, misal kasusnya, bisa mengancam kepada nyawa ibunya. Maka dalam fikih ada pilihan, apakah yang dipilih ibunya atau anaknya. Ya, maka dalam fikih prioritas itu yang dipilih ibunya. Ibunya yang dipilih. Walaupun anaknya kemudian mesti keluar misalnya, dalam keadaan demikian, tiba pada ajalnya. Karena ajal itu bukan urusan kita. Kalau Allah berkehendak dia lahir dengan selamat, bahkan bisa terjadi anaknya selamat, ibunya meninggal. Bisa terjadi. Kita tidak bisa mengatur. Yang kita tentukan, lahir nih, ya ibu bisa wafat nih, atau anak selamat. Tapi ternyata kejadiannya terbalik. Anaknya wafat, ibunya selamat. Mungkin terjadi. Jadi yang pertama dilakukan adalah, tadi, motivasi keadaan ibu itu, supaya menikmati kandungannya dengan sifat yang tadi disebutkan. Yang kedua, para dokter tidak mengurangi ikhtiarnya untuk memberikan ikhtiar yang terbaik, menjaga nilai kandungan itu. Yang ketiga,
ada amalan dalam Quran untuk memberikan dorongan supaya janin itu berada dalam kondisi yang tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan-amalannya? Ini yang mau saya turunkan. Satu, ini untuk menjaga janin dalam keadaan yang terbaik. Quran surah ke-7 ayat 189. Dua, spesifik. Amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria, jadi suaminya ikut mengamalkan, istrinya pun mengandung dan kandungannya dijaga oleh Allah. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Sudah? Ini dari sebelum mengandung sampai kemudian mengandung lahir, detailnya ada di Quran surah ke-19 ayat 3 sampai 15. Ini yang divonis secara medis gak mungkin punya keturunan, dari mulai menopause sampai, mohon maaf Pak, menopause itu kan udah lewat kan masanya, udah sepuh, tiba-tiba mengandung. Bayangin nggak? Kan hukum kedokteran sekarang ini susah nih. Seorang tiba-tiba, jangankan menopause lah, orang yang masih ada haidnya saja, kemudian usianya sudah di atas 45 kan disebut kandungan beresiko kan? Ini resiko tinggi, bukan cuma beresiko, resiko tinggi. Yang paling menarik adalah, nih, bagaimana bisa seorang istri Nabi Zakaria yang divonis sudah sepuh, rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, tiba-tiba ngandung dan selamat lahir. Lahirnya itu luar biasa, anaknya hebat, dikandungnya bagus, begitu lahirnya taat, dekat dengan Allah dan sebagainya. Ini rahasianya, Quran surah 19 ayat 3 sampai 15. Amalkan amalan-amalan. Di sini ada doa, di sini ada amalan sholat, di sini ada doa. Doa yang di sini, ini khusus untuk kandungan-kandungan yang fasih di atas 4 bulan, Pak. Ya, atau di bawah 4 bulan cuman terasa sulit. Ya, ada suatu gejala, ada macam-macam dan sebagainya, maka minta kepada Allah supaya Allah memperbaiki keadaan itu. Ini doanya di sini. Ya da'allahu rabbahuma la in ataitana sholiha lanakunanna minasyakirin. Solih, mintanya solih, ya Allah jadikan anak ini solih. Solih itu mencakup 4 kriteria. Yang pertama thayyib, kedua khair, ketiga ma'ruf, keempat ihsan. Thayyib itu fisiknya yang sehat dan kuat. Tadi sudah kita bahas. Khair itu fikirannya yang bagus. Jadi kalau seseorang itu sehat, kemudian fisiknya sehat, fikirannya bagus, maka pindah dari thayyib kepada khair. Kemudian kalau fikirannya bagus, sifatnya bagus, sikapnya bagus. Kan ada orang yang sifatnya bagus tapi nggak bisa keluar jadi sikap. Begitu jadi sikap disebut dengan ma'ruf namanya. Ma'ruf, jadi tindakan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau ma'ruf ini dikerjakan karena Allah, kan ada orang berbuat baik bukan karena Allah. Saya nolong dia karena dia ngasih bayaran kepada saya. Saya perbaiki karena ingin dapat apresiasi. Kalau dikerjakan karena Allah disebut dengan ihsan. Ihsan. Saya menolong karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, bikin karena Allah, itu ihsan namanya. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara yarak. Ya, engkau kerjakan segala hal karena ibadah karena Allah, seakan-akan Allah mengawasimu. Itu di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Gabungan antara thayyib, khair, ma'ruf dengan ihsan disebut dengan solih namanya. 5, yang kelima, solih. Maka ketika Anda minta anak yang solih, Anda minta 4 hal. Fisiknya sehat, keadaannya baik, sifatnya mulia, sikapnya bagus, dan dekat dengan Allah. Dan cara minta pertama dalam fase kandungan ini. Di ketika Anda mintakan, ya Allah, minta, maka Allah akan perbaiki keadaan dirinya. Nah, cuman tidak cukup dengan berdoa. Doa itu harus disandingkan dengan ikhtiar. Jadi kalau Anda berdoa nggak ada ikhtiar, mustahil. Ya Allah lapar, ya Allah saya pengen makan. Apakah makanan turun dari langit? Tidak. Ya Allah saya pengen pintar, ya Allah tapi nggak pernah sekolah, mustahil. Ya Allah saya pengen jadi dokter, ya Allah tapi nggak pernah belajar kedokteran, mustahil. Maka doa disandingkan dengan ikhtiar. Maka ikhtiarnya, 1, perbanyak ibadah, sholat Pak. Tingkatkan sholatnya, minta. Bangun dia dalam tahajud, dalam sujud minta. Keadaan terbaik bagi seorang perempuan yang sedang mengandung sujud. Ya, dia mohon kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan. Ini. Kemudian mohon doa yang baik sampai ayat ke-15-nya. Ya, sampai jadi anak yang terbaik, sampai dijamin keselamatan di 3 alam. Alam dunia, alam kuburan, sampai alam akhirat. Kemudian dibantu dengan Quran yang 3. Quran surah ke-21 ayat 89 sampai 90. Ini juga kasus tentang kehamilan Nabi Zakaria. Nah, di ayat 90-nya ini ada yang bagus. Ya, wa kanu yusari'una fil khairat. Bahasa Qurannya fa aslahna lahu zaujah. Istri yang sedang punya masalah di kandungannya, kami akan perbaiki, kata Allah. Apa syaratnya? Yusari'una fil khairat, bergegas berbuat banyak kebaikan. Jadi kalau ada misalnya waktu-waktu baik, ada sedekah, kerjakan sedekah. Niatkan sedekah itu untuk kebaikan janinnya. Ya kalau dia sholat dengan baik. Sholat sunat, tahajud, niatkan untuk kebaikan janinnya. Di amalan-amalan yang diniatkan untuk kebaikan sesuatu, itu yang disebut dengan tawassul bil amal. Tawassul. Dalilnya ada di Quran surah ke-5 ayat 35. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Kata Allah, lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang beriman, tingkatkan takwa.
Ya, ketika tingkatkan takwa, wabtagu ilaihil wasilah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk memohon kepada Allah. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang parah, sesuatu yang mustahil, maka kata Allah, kalau dokter sudah mengatakan gak bisa, yang lain mustahil, maka langsung bersandar kepada Allah, sang pemilik segala keputusan yang tidak punya batasan. Caranya bagaimana? Gunakan wasilah takwa. Takwa itu sifatnya ibadah. Dibagi dua, ada hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallahnya apa tadi? Salat, baca Quran. Makanya ketika Allah turunkan Quran, ada obat di situ. Apa di antara obatnya? Disebut dengan syifa. Syifa itu punya makna dua. Satu, obat bagi penyakit hati. Yang kedua, obat bagi penyakit fisik yang sudah tidak ada obatnya secara kemanusiaan. Di dunia medis. Itu sudah nggak ada, maka syifa namanya. Di mana Ustadz dalilnya? Quran surah ke-17 ayat 82. Paling kiri sebelah atas. Agak sedikit ke tengah. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, kami turunkan dari Al-Quran itu, ada bagiannya dia obat. Yang kalau Anda kemudian ikuti itu, baca, minta kepada Allah, maka Allah akan sembuhkan. Nah, di mana di antara contohnya? Contohnya di Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah itu bagian dari obat, disebut dengan asyifa. Ya, apa contoh kasusnya? Dulu di waktu zaman Nabi, ada kepala suku di Arab, yaitu tersengat kalajengking. Kalajengking Arab, Anda bayangkan. Ya, begitu menyengat, racun udah menyebar. Nah, udah menyebar semuanya, semua udah give up tuh. Gak bisa nih, gak bisa. Sudah sekarat. Tiba-tiba mereka mencari orang-orang, datang ke kumpulan para sahabat. Ya, ditanya siapa yang bisa menyembuhkan. Satu orang angkat tangan, dia mengatakan, insya Allah kalau Allah mengizinkan. Bukan saya menyembuhkan, kalau Allah mengizinkan. Makanya adab dokter muslim itu jangan sampai punya suara, ini saya pasti sembuh, ini pasti sembuh. Tidak. Katakan Allah yang menyembuhkan. Saya cuma wasilah saja. Kalau Allah berkehendak, insya Allah disembuhkan. Maka ketika dia datang, dia bacakan Al-Fatihah. Cuma sekali baca, Pak. Sekali baca, nggak pakai apa-apa. Dibacakan sekali, tiba-tiba racunnya keluar, sehat lagi. Diberi hadiah kambing. Takut gratifikasi. Ya, gratifikasi dari ayat gitu kan. Laporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini ada begini kejadian, dikasih hadiah kambing, ini gratifikasi bukan? Kata Nabi, bukan. Tahu dari mana kamu kalau itu bisa menyembuhkan dengan izin Allah? Ayo kita bagi-bagi kambingnya, ayo nikmati bersama sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi persoalannya, apakah setiap yang baca Al-Fatihah bisa sembuh? Belum tentu. Ada yang baca 1000 kali nambah penyakit. Ya kan? Nah, apa penyebab utamanya? Penyebabnya adalah bangun kedekatan dengan Allah bagi pasien yang dimaksudkan. Itu dulu. Kalau pasien sudah punya hubungan kuat dengan Allah, maka ketawakalannya akan memuncak dan dia sudah bukan tidak peduli, sudah akan menyerahkan sepenuhnya apa yang dikandungnya pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu muncul titik nol ini, disitulah kemudian rahmat Allah akan diturunkan.